Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali mahasiswa di mata kuliah pengantar Oceanografi Kahwi. Di hari ini kita akan meneruskan diskusi yang sudah dimulai pada minggu lalu terkait dengan ekosistem laut part 2. Nah, di dalam marine ecosystem tentu ada yang namanya interaksi ekologi. Nah, sebelum kita bergerak lebih jauh, kita pelajari dahulu terkait dengan definisinya. Jadi, kalau yang dinamakan ekologi ini adalah interaksi ya antara organisme dengan lingkungannya dan efeknya terhadap distribusi dan juga kelimpahan organisme. Kalau ekologis di sini adalah ilmu yang mempelajari ataupun studi yang mempelajari tentang efek dan juga mekanisme yang menentukan pola distribusinya. Resource ini adalah sumber daya yang terdiri dari renewable dan non-renewable. Nah, di dalam ekologi tentu ada juga yang namanya hierarki ya. Jadi ini mirip juga dengan hierarki yang ada di daratan ya. Jadi ada yang paling rendah itu levelnya namanya individu, kalau ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, dan juga ada biosfer. Nah, lalu apa saja interaksi individu itu? Nah, ini yang pertama dicontohkan adalah terkait dengan territoriality. Jadi territoriality ini adalah suatu kemampuan begitu dari suatu organisme untuk mempertahankan wilayah yang ia tepati. Kenapa seperti itu? Ya karena memang biasanya wilayah tempat itu ialah tempatnya mencari makan, ada juga yang tempat berkembang biak ataupun tempat tempat sarang yang spesifik seperti itu sehingga harus dipertahankan. Selanjutnya ada predasi ya. Jadi predasi ini bisa secara diam ataupun bergerak ya dari predator untuk mencari mangsanya. Tiap-tiap individu atau organisme ini memiliki metode ataupun cara predasi yang berbeda-beda. Jadi ada yang pilah-pilah begitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah optimal foraging theory. Jadi predasinya itu pilih-pilih begitu. Jadi ketika ketika makanannya banyak, ia akan memilih kualitas yang bagus dan sebaliknya. Dalam berpredasi juga dipertimbangkan waktu untuk mencari mangsa. Jadi kebanyakan predator itu tidak mencari makanan di tempat yang jauh. Selanjutnya mereka juga mempertimbangkan terkait dengan ukuran mangsa. Jadi nggak sembarang hewan begitu dimangsa, tidak. Jadi mempertimbangkan ukuran juga. Nah, lalu bagaimana organisme lain itu menghindari predasi? Ada beberapa macam cara ya. Yang pertama ini adalah dengan cara gripsis. Gripsis ini adalah kemampuan dari organisme untuk menghindari agar tak terlihat begitu. Dengan cara apa? Dengan cara menyamakan dengan backgroundnya. Contoh di gambar, ikannya sangat sama begitu ya dengan backgroundnya. Lalu juga bisa dengan mimikri. Nah, mimikri ini adalah kemampuan suatu organisme untuk mengkopi terhadap organisme lain yang beracun, gitu. Sehingga ketika ada predator, si predator itu pasti berpikir bahwasanya yang akan dimangsa itu adalah hewan beracun, padahal tidak. Lalu ada juga yang bertahan dengan racun ya, contohnya ini adalah palu cyanida begitu. Nah, ada juga dengan menghindari predasinya dengan bioluminescence. Jadi bioluminescence ini tidak hanya terkait dengan undangan untuk berkembang biak ya, tapi juga bisa digunakan untuk menghindari predasi. Nah, jadi di bioluminescence ini memungkinkan organisme untuk membuat siluetnya begitu. Jadi fotofor bioluminescence ini akan menghasilkan cahaya ya yang bisa memecah siluet dan akhirnya nanti membantu si hewan yang memiliki kemampuan bioluminescence ini untuk berbaur, gitu. Jadi tidak kelihatan oleh pemangsa. Ada juga yang ber, berlindung dari predator dengan cara counter iluminasi. Jadi emisi ataupun keluarnya cahaya ya di perairan begitu sehingga ia cocok dengan cahaya latar belakang. Gitu. Lalu bagaimana mekanisme pertahanannya? Jadi mekanisme pertahanan ini kalau dilihat ya berdasarkan mekanis dan juga
kimianya begitu. Jadi ada organisme-organisme yang bisa defend dari predator ini sesuai dengan tempat di mana ia hidup begitu. Nah, contohnya ini ada si cucumber begitu ya, yang di mana si cucumber yang hidup di daerah tropis ini memiliki racun yang lebih beracun begitu daripada si cucumber yang hidup di daerah tidak tropis. Selanjutnya ya, setelah setelah contoh yang lain ya terkait dengan interaksi individu selain selain dari territoriality, selain predasi ada juga yang namanya simbiosis. Mungkin teman-teman sudah akrab ya dengan istilah simbiosis. Ini ada beberapa contoh, ada komensalisme, mutualisme, dan juga parasitisme. Selanjutnya ada level interaksi dari populasi. Jadi populasi memiliki perubahan yang dinamis begitu ya, sesuai dengan kemampuan organisme itu untuk bertahan, kelahiran, kematian, dan juga kepergian ya, baik imigrasi ataupun emigrasi. Level komunitas. Jadi level komunitas ini adalah distribusi ya dari kelimpahannya populasi spesies, di mana level komunitas ini ditentukan oleh pertama itu penyebaran ya, da- penyebaran ke habitat yang cocok begitu. Lalu juga ditentukan oleh kompetisi, predasi dan herbivori, parasit parasit dan juga penyakit, lalu juga karena gangguan oleh faktor lingkungan dan juga fasilitasi. Akses larva. Jadi proses rekrutmen larva ini mencerminkan komposisi spesies dari komunitas laut. Larva settlement ataupun rekrutan larva ini dapat menjadi faktor pembatas pada susunan komposisi dari komunitas laut. Ada yang namanya istilah baik dan buruk begitu ya, good and bad rekrutmen. Nah, ini tergantung dari faktor lingkungan yang mempengaruhi. Contohnya adalah arus laut lokal. Selanjutnya ada yang namanya kompetisi ya. Jadi ada eh, yang pertama tadi territoriality, yang kedua itu predasi, lalu ada simbiosis dan selanjutnya ini ada kompetisi ya. Jadi kompetisi ini bisa terjadi antara individu yang sama ataupun individu yang berbeda. Ada 4 mekanisme begitu terkait dengan kompetisi untuk space. Jadi contoh-contoh jadi biasanya kompetisi terhadap space ini terjadi di hewan-hewan yang tinggal di substrat yang keras. Apa saja contohnya? Contohnya ini ada simple overgrowth ataupun pertumbuhan yang berlebihan begitu dan pemotongan dari tetangga. Lalu ada juga yang eh, sekresi racun. Eh, Selanjutnya ada kemunculan kemunculan struktur khusus yang agresif. Nah, ini biasanya dimiliki oleh anemon ya untuk menghadapi kompetisi. Lalu ada juga yang namanya shedding competitors. Ya, biasanya ini terjadi pada organisme yang bisa berfotosintesis. Biasanya berkompetisi terhadap cahaya begitu. Kompetisi intra intraspesifik, nah ini antar organisme begitu ya. Nah ini mungkin menyebabkan dominasi dari single spesies gitu, dari habitat mikrohabitat yang diberikan. Selanjutnya ada predatory dan juga herbivori di mana predasi ini memungkinkan untuk mencegah dominasi dari kompetitor yang superior gitu. Sehingga efeknya nanti adalah eh, ke komposisi spesies di suatu ekosistem. Nah, faktor lain yang mempengaruhi ada disturbance atau gangguan, parasit dan juga disease begitu ya. Nah, faktor-faktor yang dapat memengaruhi kematian yang cepat. Nah, ini keanekaragaman spesies akan dimaksimalkan pada level intermediate begitu ya oleh gangguan dan juga predasi. Gitu.
Lalu untuk parasit ini akan memberikan efek pada host dengan dengan mengurangi pada pertumbuhan dan juga reproduksinya. Penyakit pada hewan-hewan laut ya ini masih sedikit dipahami, tetapi mereka dapat menyebabkan berkurangnya populasi secara cepat. Lalu ada juga faktor yang lain yang mempengaruhi level ekosistem tadi ya, namanya fasilitasi, di mana eh, ada ada beberapa spesies yang tidak dapat menempati lingkungan tertentu sebelum ada spesies lain yang sudah datang. Jadi dicontohkan adalah hewan infauna. Nah, infauna ini adalah hewan yang hidup di dalam sedimen, akan menggali dan mengoksigenasi sedimen. Selanjutnya dari proses tersebut maka akan tercipta lingkungan yang hospitable ataupun yang nyaman ya bagi organisme penggali yang lain sehingga ia akan dapat hidup di lingkungan tersebut. Faktor lain yang juga mempengaruhi ekosistem di laut adalah suksesi, di mana suksesi ini adalah urutan kedatangan dan juga dominasi spesies yang terprediksi begitu. Jadi biasanya terjadi setelah adanya gangguan. Lalu apa saja yang mempengaruhi suksesi? Ada beberapa macam, di antaranya adalah eh, perbedaan laju kolonisasi. Ada juga terkait dengan pengkondisian lingkungan oleh spesies. Selanjutnya ada juga monopoli habitat ya eh, dilakukan oleh suatu spesies. Di bawah kondisi tertentu ada dominasi dari spesies yang superior dan biasanya tahan terhadap predasi. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suksesi. Selanjutnya ada level ekosistem. Jadi level ekosistem adalah kelompok dari komunitas biologi yang interdependen ataupun tidak tergantung oleh lingkungan lain di suatu area geografis tunggal begitu. Ia dapat hidup secara independen tanpa perlu bantuan ekosistem yang lain. Biasanya di ekosistem ini terdapat produsen primer, herbivore dan juga karnivor, dan juga ada materi-materi ya yang keluar bersamaan dengan siklus makanan melalui siklus saprofit. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.